Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa, dan apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nadila Khairina. Inilah kabar Sumatera. Esron Sinaga, Sekda Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, resmi membuka pertemuan penguatan kampung berkualitas tingkat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Kegiatan ini berlangsung sejak 27 Mei 2024 hingga 31 Mei 2024, bertempat di Balai Harungguan Jabanten Damanik, Kompleks Perkantoran Bupati Kabupaten Simalungun, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Keberadaan Kampung KB yang merupakan program BKKBN sejak dicanangkan pada tahun 2016 secara serentak di seluruh Indonesia, berdampak sukses dan terus menjadi acuan bagi setiap daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Simalungun. Kampung KB terbentuk sesuai dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2022 tentang optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas. Keberadaan Kampung KB ini guna mengamanatkan peningkatan sumber daya manusia di setiap daerah dengan melalui penguatan keluarga di setiap desa kelurahan. Guna mendukung berkelanjutan dari program tersebut, Kabupaten Simalungun sendiri mencanangkan penguatan kampung berkualitas dengan menggelar pertemuan seluruh stakeholder yang ada di wilayah Kabupaten Simalungun. Bahwa keluarnya instruksi pemerintah bahwa di Simalungun ditetapkan ada 413 kampung keluarga berkualitas. Nah, pemerintah Simalungun selalu berupaya ke depan bagaimana kualitasnya agar penduduk itu semakin sejahtera. Kita mendorong supaya kemandirian dan keberlanjutannya nanti, sehingga apa yang kita harapkan dengan adanya kampung keluarga berkualitas ini akan menjadikan masyarakat makin sejahtera, sehingga nanti semakin ada kolaborasi interaksinya menuju pola hidup yang baik, sehingga benar-benar apa yang kita impikan untuk menyatakan visi Pak Bupati rakyat harus sejahtera. Hadirnya kampung keluarga berkualitas ini ada kaitannya bagaimana Pemerintah Simalungun dalam rangka pengentasan stunting. Nah, ketika nanti ini sudah berjalan dengan baik, ada posyandu dengan kolaborasinya dengan pangulunya dan semua stakeholdernya, yang percaya ini semakin penguatan kualitas pola hidup di masyarakat kita. Di situ digariskan bahwa kampung keluarga berkualitas itu adalah kampung di mana seluruh lintas sektor saling bekerja sama menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kampung keluarga berkualitas. Nah, tujuan dari kampung keluarga berkualitas ini pada akhirnya adalah untuk peningkatan sumber daya manusia melalui penguatan institusi keluarga. Jadi, untuk menyelesaikan masalah itu, bagaimana bentuknya sebenarnya adalah kampung yang dikeroyok bersama. Masalah persamaannya diatasi bersama oleh seluruh lintas sektor. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menggelar kegiatan penguatan kampung berkualitas tingkat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung sejak 27 Mei 2024 hingga 31 Mei 2024, bertempat di Balai Harungguan Jabanten Damanik, Kompleks Perkantoran Bupati Kabupaten Simalungun di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun menggelar kegiatan berkualitas Kampung KB dalam penurunan stunting. Kampung keluarga berkualitas ini merupakan konsep percepatan pembangunan keluarga yang terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan individu, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut, peran pemerintah daerah dalam optimalisasi penyelenggaraan kampung keluarga berkualitas ini sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas SDM dan memperdayakan serta memperkuat institusi keluarga. Diharapkan dengan adanya kegiatan berkualitas kampung keluarga ini dapat menghasilkan keluarga berkualitas dengan karakteristik keluarga yang tentram, mandiri, dan bahagia, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan negara secara luas. Gimbrot Sinaga selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Simalungun menyebutkan kegiatan ini merupakan penguatan yang dihadiri seluruh camat, pangulu atau kepala desa, ketua pokja dan kader desa, serta kelompok lapisan masyarakat.
Menurut Gemrot, kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini guna membahas dan mendengarkan, menyampaikan, serta optimalisasi penanganan percepatan penurunan stunting melalui kampung keluarga berkualitas berkolaborasi dari seluruh sektor. Pada prinsipnya, fokus pemerintah daerah dalam kegiatan kampung keluarga berkualitas ini adalah peningkatan akses pelayanan kesehatan termasuk KB dan kesehatan reproduksi melalui program kesehatan berbasis masyarakat. Pada hari ini kita melaksanakan penguatan dan optimalisasi yang dihadiri oleh camat, seluruh panghulu, dan ketua Pokja, baik dia Pokja kader desa dan beberapa kelompok lapisan masyarakat yang sangat terkait dengan kampung keluarga berkualitas menuju percepatan penurunan stunting. Untuk hari ini kita membahas, menyampaikan baik dari narasumber dari Dinas Provinsi Sumatera Utara, baik dari Dinas Pemerintah Nagori, agar optimalisasi penanganan percepatan stunting melalui kampung keluarga berkualitas itu berkolaborasi dari semua lintas, baik lintas sektor, lintas OPD, dan lintas tokoh masyarakat. Melalui pertemuan ini, kita tidak berseremonial memastikan bahwa ketika desa adalah ujung tombak pembangunan bangsa, untuk hari ini kita mengadakan optimalisasi bagaimana peran desa dan masyarakat dalam peningkatan kampung keluarga berkualitas. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Anjungan Pemkab Lampung Utara menampilkan inovasi teknologi unggulan yang tidak dimiliki kabupaten lain di Pekan Raya Lampung PRL tahun 2024. Hanya dengan menggunakan aplikasi di smartphone, petani dapat menyiram tanamannya dengan jarak jauh. Pembukaan Lampung Raya ditandai dengan pemukulan alat musik cetik oleh Gubernur Arinal Junaidi di Pekor Waihalim, Bandar Lampung, Rabu 22 Mei 2024. Letusan kembang api di udara dan iringan musik semakin memeriahkan acara malam pembukaan Pesta Rakyat. Seluruh bupati, wali kota, Forkopimda menghadiri kegiatan tersebut. Kabupaten dan kota memeriahkan Pekan Raya Lampung yang merupakan kegiatan tahunan Provinsi Lampung. Mereka mengisi anjungan dengan stand-stand organisasi perangkat daerah, pihak perbankan, BUMN, dan swasta dengan berbagai pelayanan, produk, serta kerajinan UMKM untuk ditampilkan dan dijual ke masyarakat yang berkunjung. Mewakili Gubernur Arinal Junaidi, Sekda Provinsi Lampung Farizal Darminto mengunjungi stand Kabupaten Lampung Utara. Rombongan disambut penjabat Bupati Aswarodi, Sekda Leko, dan Forkopimda serta Kepala OPD yang hadir. Berbagai pelayanan masyarakat, produk kerajinan dari UMKM Pemkab Lampung Utara seperti tas kelengkapan rumah tangga, terbuat dari tenunan tapis, olahan jajanan keripik, pisang, dan kopi mengisi meja-meja stand anjungan untuk dapat dinikmati pengunjung. Penjabat Bupati Aswarodi mengatakan bahwa Lampung Utara memiliki inovasi teknologi baru yang diberi nama Smart Farming. Alat kelistrikan yang terkoneksi dengan server internet yang dibuatkan aplikasi dapat dipergunakan hanya dengan handphone Android. Alat itu dapat diperintah dengan suara. Kegunaannya bisa mematikan listrik dan menghidupkan air yang dipergunakan untuk menyiram tanaman secara otomatis. Alat dan aplikasi ini baru dikembangkan dalam tahap uji coba. Nantinya Pemkab Lampung Utara akan memanfaatkan untuk para petani yang dapat dipergunakan sebagaimana kebutuhannya. Mempersiapkan dengan baik dan maksimal, dan tentunya kita ingin berpartisipasi aktif di gelaran Pekan Raya Lampung ini dengan menampilkan program-program unggulan di Kabupaten Lampung Utara. Salah satu contohnya Pak yang jadi unggulan? Tentunya pastinya program unggulan yang kita tonjolkan pada pameran ini adalah dari sektor UMKM ya. Dan ada satu program unggulan yang barangkali ini menarik dan tidak dimiliki oleh stand-stand yang lain. Kami memamerkan inovasi smart farming. Jadi inovasi di mana ini ada satu teknologi baru yang kita coba perkenalkan, di mana teknologi ini bisa menggunakan handphone untuk memberikan perawatan terhadap tanaman dengan jadi kita ingin menyiram tanaman itu cukup dengan smartphone dari jarak jauh bisa kita lakukan. Tahun ini Kabupaten Lampung Utara ikut total semua aktivitas dalam rangka Pekan Raya Lampung tahun 2024 menyajikan berbagai macam potensi budaya, potensi ekonomi dalam rangka membangkitkan semangat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara.
akan belum kita tampilkan, akan belum tereksploitasi di mata publik. Nah, ini kita punya kewajiban, pemerintah dan daerah punya kewajiban untuk mengeksploitasi ini, menginformasikan kepada publik bahwa Lampung Utara merupakan kabupaten yang tertua, kemudian penuh dengan nilai-nilai budaya luhur provinsi Lampung, khususnya Lampung Pemadun. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi didampingi Ketua Umum Perwosi Provinsi Lampung Riana Sari, PJ Bupati Lampung Utara Aswarodi, bersama ribuan masyarakat yang hadir membadati halaman Stadion Sukung untuk melakukan senam Lampung Berjaya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan kegembiraannya karena antusiasme masyarakat Kota Bumi mengikuti kegiatan senam bersama. Menurut Arinal, masyarakat Lampung Utara telah memahami bahwa dengan berolahraga sekaligus memberikan kesehatan fisik dan rohani, serta menjadikan olahraga sebagai budaya di tengah masyarakat. Selain itu, Gubernur juga mengatakan bahwa olahraga dapat menyehatkan jiwa dan raga, karena kekayaan yang paling besar adalah kesehatan. Menjelang Pilkada serentak pada bulan November mendatang, Gubernur Arinal mengimbau seluruh masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan kondusivitas di Provinsi Lampung, khususnya Lampung Utara, guna memperkokoh stabilitas ekonomi. Menjelang Pilkada, Arinal berpesan siapapun yang menjadi pemimpin Lampung harus tetap bersaudara, menunjukkan demokrasi, dan bersama membangun Lampung Utara. Setelah melakukan senam bersama, Gubernur Arinal meninjau pelaksanaan pasar murah yang digelar oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Lampung. Oke, suara saya agak kecil sedikit karena sekarang media lagi interview Pak Gubernur ya. Olahraga. Kemudian saya juga ingin menyampaikan selanjutnya 0472 pemberian ada 0472 sembako bagi masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Dan saya juga menyapa karena menjelang akhir periode saya. Kan sombong kalau sampai akhir nggak pernah dikunjungi. Tapi saya udah 3 kali ke Lampung Utara, oke? Dari Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Puluhan ribu masyarakat Lampung Utara berbondong-bondong memenuhi Stadion Sukung Kota Bumi untuk menghadiri acara literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Literasi digital dihadiri Gubernur Lampung Arinal Junaidi, PJ Bupati Lampung Utara Aswarodi, anggota DPR RI terpilih Aprozi Alam, dan seluruh Forkopimda, serta Kepala OPD se-Kabupaten Lampung Utara. Literasi digital dibuka dengan talk show bertajuk Indonesia Makin Cakap Digital dan bertemakan Jaga Data Pribadi agar diri aman di ruang digital. Bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya literasi digital di era informasi. Acara ini dimoderatori langsung oleh host Studio 2 Podcast Lampura yang juga Ketua PWI Lampung Utara, Eviko Guantara, dengan narasumber Wakapolres Lampung Utara Kompol Yohanis, Sekda Kabupaten Lampung Utara Leko, Kepala Dinas Kominfo Gunaido Utama, dan Ketua RTIK Lampung Rifki Indrawan. Tak hanya talk show literasi digital, acara dimeriahkan artis ibu kota asal Lampung, Babang Tampan atau Andika Mahesa, bersama grup bandnya Kangen Band. Kemudian juga ada pembagian hadiah dengan door prize 1 unit sepeda motor. Kita semua dapat memperoleh pencerahan dan pemahaman yang lebih luas, sehingga kita dapat lebih bijak dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis internet. Terlebih lagi bagi para generasi milenial yang tidak bisa dipisahkan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dewasa ini, dunia telah memasuki era digital, di mana teknologi menjadi pendorong utama dalam semua aspek kehidupan. Transformasi digital sebagai peluang besar untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mewujudkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital di tingkat global. Dari Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Komandan Kodim 0412 Letkol Infanteri Heri Eko Prabowo menjadi inspektur upacara
pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 yang digelar oleh pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara di halaman Pemda setempat. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, hadir Sekretaris Kabupaten Lampung Utara Lekok, Kakimal Letkol Marinir Herman Sobli, Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi Edwin Adrian, Perwakilan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Perwakilan Polres Lampung Utara, Asisten Daerah, Kepala-Kepala OPD, serta Camat Sekabupaten Lampung Utara. Upacara yang dimulai sejak 7.30 waktu Indonesia Barat bertindak sebagai Inspektur Upacara Dandim 0412 Letkol Infanteri Heri Eko Prabowo. Pada amanatnya, Inspektur Upacara menyampaikan sambutan tertulis oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Dandim 0412 menyebutkan bahwa tanggal 1 Juni 2024 diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024 mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju, mandiri, dan berdaulat. Dalam momentum yang sangat bersejarah ini, saya mengajak komponen bangsa dimanapun berada untuk bahu-membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai media statis, Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah, sehingga sampai dengan saat ini Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa yang besar. Dari Lampung Utara, Pujiansyah, TVON mengabarkan. Satu dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan, disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh dalam stunting. Kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari pertama kehidupan. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini. Keluarga bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong atau marharuan bolon, kita harus bisa mewujudkan Indonesia Emas yang bebas stunting, terkhusus untuk masyarakat Kabupaten Simalungun menuju rakyat harus sejahtera. Ayo, cegah stunting, optimalkan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Tandio Budi Revita, secara resmi menutup kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-120 tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Kodim 0404 Muar Enim. Dalam kegiatan ini, TNI Angkatan Darat telah berhasil melaksanakan sejumlah program, baik pembangunan fisik maupun non-fisik di 3 desa, diantaranya Desa Sidomulyo, Desa Pajar Indah, dan Desa Sumaja Makmur di Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
TMMD ke-120 tahun 2024 di Muara Enim ini merupakan kolaborasi antara Kodim 0404 Muara Enim bersama pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam meningkatkan infrastruktur dan juga kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi daerah yang tertinggal dan terisolasi. Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Letjen TNI Tandio Budi Revita, mengapresiasi atas capaian target TMMD yang dilaksanakan oleh TNI bersama rakyat. Untuk TMMD ke-120 di Muara Enim, banyak sasaran yang sudah dicapai dengan anggaran yang 4,7 antara dari Pemda dengan dari Mabes TNI, dengan 7 sasaran yang menurut saya dengan anggaran yang sedemikian kecil gitu ya, menurut saya itu bisa mewujudkan sasaran yang begitu banyak. Kerjasama yang sangat baik ini ya. Artinya dengan anggaran yang kita siapkan, teman-teman TMMD melaksanakannya dan mengerjakannya secara optimal dan maksimal. Saya puas ya, dan mudah-mudahan tahun depan atau dalam waktu dekat ada karya bakti juga bisa kita laksanakan dengan baik ya. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas DPPKB melaunching sekolah lansia pertama di Kabupaten Muara Enim. Sekolah lansia ini diberi nama Sekolah Lansia Tunggu Tubang yang berlokasi di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sekolah lansia ini diresmikan langsung oleh Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga KSPK BKKBN RI Nopian Andusti dan didampingi Sekda Muara Enim Julius serta Kepala Dinas DPPKB Muara Enim Rinaldo. Sekolah lansia Tunggu Tubang ini diluncurkan secara simbolis, ditandai dengan pemukulan kentungan secara serentak dan pemotongan pita. Di launchingnya sekolah lansia ini sebagai bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Muara Enim terhadap pemberdayaan lansia. Hal ini dibuktikan dengan telah dimilikinya 197 kelompok bina keluarga lansia dari 255 desa kelurahan dalam Kabupaten Muara Enim. Nah, setiap kabupaten kota dari BKKBN RI Jakarta minimal ada 1 sekolah lansia setiap kabupaten. Nah, untuk Kabupaten Muara Enim itu sudah ada 2. Tapi yang di-launching pada hari ini adalah Sekolah Lansia Tunggu Tubang di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim. Jadi kita ingin mewujudkan para lansia ini tetap menjadi lansia yang produktif di masa usia senjanya. Lansia yang tetap sehat, lansia yang tetap mandiri, lansia yang tetap bermartabat. Salah satu menjawabnya adalah dengan adanya sekolah lansia. Peran aktif daripada dari tim PLKB dan juga kepala desa dan juga pihak kecamatan, sehingga launching ini dapat dilaksanakan di Desa Penyandingan, Kecamatan Semende Darat Laut ini. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggraini, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan menggelar peluncuran Pilkada tahun 2024 yang berlangsung meriah di alun-alun kota. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung Ketua KPUD Sumatera Selatan Andika Pranata-Jaya, PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda, Ketua dan anggota KPU Pagar Alam, Bawaslu Forkopimda, tokoh masyarakat, partai politik, serta tamu undangan lainnya. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Andika Pranata-Jaya mengatakan, pelaksanaan peluncuran pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pagar Alam tahun 2024 ini menyosialisasikan kepada masyarakat tentang tahapan dan jadwal pemilihan kepala daerah Kota Pagar Alam. Dirinya juga mengajak semua lapisan masyarakat agar menciptakan pilkada yang sejuk dan damai. Tak lupa ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama TNI Polri yang telah membantu KPU hingga saat ini. Kegiatan ini juga sekaligus memperkenalkan ikon Pilkada Kota Pagar Alam tahun 2024. Ribuan masyarakat Kota Pagar Alam antusias dalam menyaksikan sosialisasi ini dengan dihibur oleh artis ibu kota. Ini kami tandai sebagai sosialisasi dari kepada warga Kota Pagar Alam pelaksanaan pemilihan bupati, wali kota, dan wakil wali kota
jajaran dan masyarakat Kota Pagar Alam yang berpartisipasi pada malam hari ini. Alhamdulillah, peluncuran pada malam hari ini berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan harapan kita bersama. KPU Kota Pagar Alam menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat Kota Pagar Alam untuk senantiasa menjaga keamanan, ketertiban, dan kekeluargaan. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi prioritas pemerintah Pekon Ujung, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat. Melalui dana desa, tahun ini pemerintah Pekon Ujung kembali melaksanakan peningkatan badan jalan. Tujuannya menjamin mobilitas warga yang mayoritas adalah petani. Sejak tahun 2015, Pekon Ujung memfokuskan anggaran untuk membangun infrastruktur jalan. Hingga saat ini sepanjang 6.930 meter akses jalan sudah berhasil dibangun menggunakan dana desa. Setelah kondisi jalan semakin membaik, pendapatan warga pun meningkat. Jika sebelumnya warga setempat hanya bergantung pada komoditas kopi sebagai penghasilan utama, kini warga mulai berani melakukan tumpang sari dengan cara menanam berbagai macam komoditas unggulan seperti alpukat, pepaya, dan pisang. Kondisi jalan yang bagus menjamin murahnya ongkos angkut hasil bumi. Ermawati, petani setempat, mengatakan kebun miliknya kini memberi hasil berlipat ganda. Biaya kebutuhan hidup cukup hanya mengandalkan kopi dan alpukat dari kebun seluas 1 hektar. Namun sebelum adanya pembangunan jalan, ia mengaku kesulitan karena akses jalan tanah memerlukan ongkos angkut yang fantastis. Apa yang ditanam di kebun yang paling banyak? Kopi sama alpukat. Dari kopi sama alpukat itu cukup nggak untuk hidup sehari-hari? Ya alhamdulillah cukup. Cukup ya? Ya. Sebelumnya jalannya kondisinya gimana, Bu? Tanah. Tanah? Iya. Susah nggak dilewatin? Susah banget. Atas pembangunan ini kami sangat berterima kasih. Alhamdulillah lancar. Tahun ini, pemerintah Pekon membangun rabat beton lanjutan sepanjang 100 meter dengan lebar 3 meter. Jalan ini menghubungkan 3 pemangku yang berada di tengah sentra perkebunan Pekon Ujung. Selain kopi, komoditas alpukat dalam jumlah besar dipastikan keluar melalui ruas jalan ini. Dipelihara agar tetap jalan ini utuh, bagus, membawa hasil bumi tetap ringan, tidak banyak mengeluarkan ongkos, biaya. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Adat istiadat Lampung Barat kini mulai pudar di tengah semakin berkembangnya teknologi di era generasi muda. Melalui program proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5, SMA Negeri 1 Liwa kembali ingatkan siswa tentang karakter budaya di Lampung Barat. Dengan menggelar karya P5 dengan tema kearifan lokal di SMA Negeri 1 Liwa, diharapkan sebagai salah satu upaya lembaga pendidikan melestarikan adat dan budaya yang mulai pudar di era teknologi. Kegiatan ini menampilkan berbagai macam tradisi masyarakat adat Lampung Barat, seperti tari sembah, nyambai, tari sekura, hingga kesenian musik tradisional. Di Lampung Barat sendiri, kegiatan adat biasanya dilakukan untuk acara pernikahan maupun hari-hari besar keagamaan. Bagi generasi muda, berrekreasi melalui budaya nyatanya sudah tidak populer lagi. Ditambah dengan canggihnya teknologi yang ada membuat karakter daerah kian menghilang. Saya maunya diselenggarakan lebih banyak lagi, Kak. Jangan cuma di sekolah saya, tapi di sekolah-sekolah yang lain, bahkan sampai tingkat SD. Senang. Senangnya gimana? Karena ya banyak kegiatannya juga, banyak bersosialisasi sama teman-teman dari kelas lain. Karena kalau belajar biasa itu kan cuma di kelas aja gitu. Selain bertujuan untuk mengingat kembali adat istiadat, P5 juga menekankan perbaikan karakter para anak murid. Semakin hari, tingkat kepedulian dan gotong royong antar murid terus merosot karena kurangnya interaksi sosial. Kepala sekolah berharap dengan diadakannya kegiatan ini, siswa-siswi mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. P5 tujuannya adalah salah satunya membuat generasi muda mampu bekerja sama dengan rekan-rekannya dan lingkungannya, mampu bergotong royong, mandiri, dan kuat ya, artinya tidak mudah mengeluh. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pantai Walur sudah lama dikenal wisatawan baik lokal maupun asing. Selain bersih dan alami, pantai di Pekon Walur dikenal memiliki ombak yang khas bagi pecinta olahraga surfing.
Pemerintah Pekon berharap pengelolaan wisata pantai oleh Karang Taruna bisa ditingkatkan demi kesejahteraan bersama. Pekon Walur memiliki garis pantai sepanjang 2 km yang dipadu dengan rimbunnya pohon kelapa. Pesona Pantai Walur mampu menarik 5.000 lebih pengunjung lokal dan mancanegara setiap tahunnya. Wisatawan luar daerah yang berkunjung ke Pantai Walur merasa puas dan dapat menikmati pemandangan yang indah tanpa dipungut biaya. Selain keindahan, kenyamanan dan kebersihan pantai ini menjadi daya tarik yang jarang ada di daerah lain. Pantai di sini ini bersih, Pantai Ilahan ini bersih, pasirnya putih, terus suasananya juga adem, tenang, damai, enak lah pokoknya di sini. Pokoknya worth it banget kalau misalnya datang ke sini ya, worth it banget. Dipungut biaya nggak sih, Mbak? Kalau di sini nggak dipungut biaya, gratis. Beda sama yang kita yang dari sana ya. Kalau di sana itu ada biaya banyak, kalau di sini ini gratis semuanya. Sejauh ini warga sekitar lokasi wisata Pantai Walur mendapat keuntungan dari membuka warung maupun tempat penginapan. Melalui Karang Taruna setempat, Pantai Walur terus dikelola menjadi spot wisata meskipun belum maksimal. Pihak Pekon mengharapkan adanya kerjasama antara para pemilik lahan dengan pemerintah Pekon untuk terus mengembangkan potensi yang ada agar perekonomian masyarakat dapat terus meningkat. Pengunjung itu banyak yang dari pengunjung lokal, pengunjung dari luar daerah juga banyak. Ya kira-kira 3-5 ribuan pengunjung. Mancanegara ada, Bang? Ya banyak pihak-pihak yang memang punya lahan ataupun punya usaha wisata di Pekon kita. Mungkin kita nanti bisa ajak mereka untuk kerjasama untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat desa. Jika pengelolaan lokasi wisata dilakukan secara maksimal melalui kerjasama pemerintah dan warga, banyak warga Pekon Walur yang bisa mendapat manfaat ekonomi dari kunjungan wisatawan di Pekon ini. Dari pesisir barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan serta menunjang ketahanan pangan lokal yang menjadi salah satu program pemerintah, Desa Kotawai, Kecamatan Buai Pemaca, Oku Selatan, merealisasikan dana ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2024. Ketahanan pangan di desa mereka meliputi pembagian bantuan bibit jagung sebanyak 260 kg yang disalurkan kepada 44 masyarakat. Selain itu, pemerintah desa juga membagikan 20 ekor kambing untuk dikembangbiakan. Sebagai respon terhadap warga yang beberapa waktu lalu mengalami musibah banjir, pemerintah desa berkolaborasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Oku Selatan juga menyalurkan bantuan beras sebanyak 300 kg kepada 30 kepala keluarga yang terdampak banjir. Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Buai Pemaca, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, serta TNI Polri. Kepala desa pun berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan tersebut sehingga dapat menunjang perekonomian lebih baik lagi. Alhamdulillah kami telah dapat menyalurkan yaitu bantuan bibit jagung dari Ketahanan Pangan Dana Desa tahun 2024 sebanyak 260 kg yang terdiri dari ada 44 penerima itu untuk bantuan bibit jagung. Dan pada tahun ini juga, tahun 2024, kami juga merealisasikan yaitu jalan usaha tani, yaitu sepanjang 170 meter dikali 1,5 meter. Pada seluruh penerima, mudah-mudahan ini dijaga bibitnya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan. Dan di sini juga saya mengharapkan sekali kepada seluruh kepala desa agar kiranya di saat pembagian ketahanan pangan bahkan BLT, mari kita publikasikan dan mengajak rekan-rekan media untuk bisa menayangkan dalam hati ini supaya masyarakat tahu bahwa dana desa tersebut sudah kita salurkan kepada yang penerima yang berhak. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Oku Timur bersama Kemenak setempat resmi melepas keberangkatan 439 jemaah calon haji asal Oku Timur untuk kloter 10. Acara pelepasan yang berlangsung di Balai Rakyat ini dihadiri oleh Bupati Oku Timur Lanosin dan didampingi Wakil Bupati Ade Nugraha Purnayuda. Total jemaah haji dari Oku Timur berjumlah 828 orang yang terbagi dalam 2 kloter, yaitu kloter 10 yang terdiri dari 439 orang dan kloter 11 yang terdiri dari 389 orang. Bupati Oku Timur Lanosin berpesan kepada para jemaah calon haji untuk selalu menjaga kesehatan, mengikuti panduan dari para petugas yang mendampingi, serta selalu berkonsultasi dengan sesama jemaah dan pendamping. Dirinya meminta agar para jemaah mendoakan Kabupaten Oku Timur maju lebih mulia. Pada hari ini kita melepas para calon jemaah haji Kabupaten Oku Timur yang difasilitasi oleh Kabupaten. Nantinya Kabupaten Oku Timur mengantarkan sampai dengan ke asrama haji, sehingga para calon jemaah haji ini asal Oku Timur ini memiliki rasa persatuan dan persaudaraan yang bagus. Jadi kalau demikian diharapkan di Makkah Al-Mukarramah mereka saling berpautan dan hingga akhirnya dapat saling membantu apabila ada masalah dalam kebaikan maupun dalam yang tidak baik. Alhamdulillah syukur, tentunya kalau dilihat dari 828 para calon jemaah haji Oku Timur memiliki peringkat pertama secara kabupaten, kalau kota itu Palembang. Dan ini ya besar harapan saya akan semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya. Dengan penuh harapan dan doa, pemerintah Kabupaten Oku Timur mengantar keberangkatan para jemaah calon haji menuju Tanah Suci. Ia berharap mereka dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan kembali dengan selamat ke bumi sebiduk sehaluan. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Bupati Oku Timur Lanosin menghadiri pelantikan Panwaslu Kelurahan Desa atau PKD se-Kabupaten Oku Timur. Ia berharap PKD dapat bekerja jujur dan amanah untuk Pilkada 2024. Pelantikan sekaligus pembekalan Panwaslu Kelurahan Desa se-Kabupaten Oku Timur berlangsung di Aula Hotel Puri Paraitani Martapura yang dihadiri dan disaksikan langsung oleh Bupati Oku Timur. Sebanyak 312 Panwaslu Kelurahan Desa dilantik oleh masing-masing Ketua Panwascam dari 20 kecamatan se-Oku Timur. Bupati Oku Timur Lanosin mengucapkan selamat bertugas kepada 312 Panwaslu yang baru dilantik. Menurutnya, peran Panwaslu Kelurahan Desa akan sangat penting dalam mensukseskan pemilihan kepala daerah. Bupati Enos juga menyampaikan imbauan sekaligus harapannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur agar berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024. Ia yakin semua masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan baik. Alhamdulillah, artinya sampai dengan sejauh ini semua berjalan sesuai rencana, artinya untuk menyongsong pemilu dan pemilu kada di Kabupaten Oku Timur semuanya berjalan dengan baik. Harapannya dengan PKD yang baru dilantik? Tentu sama yang saya sampaikan dengan pelantikan-pelantikan sebelumnya. Ketentraman harus tetap kita jaga, demokrasi harus kita tegakkan sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Semoga ketentraman di Oku Timur tetap terpelihara. Acara pelantikan ini menjadi momentum penting dalam rangka persiapan menghadapi Pilkada serentak 2024 yang diharapkan dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, dan Muhammad Taufik, TV One mengabarkan. Memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun, Polri melalui Polsek Mariana bekerjasama dengan Karang Taruna Mariana Ilir menggelar turnamen bola voli antar desa dan kelurahan sekecamatan Banyuasin 1. Kapolsek Mariana AKP Marzuki didampingi Koramil Mariana secara simbolis membuka langsung turnamen bola voli antar desa dan kelurahan di kawasan perumahan Gria Merah Putih Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pertandingan bola voli ini sendiri dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-78 tahun yang digelar oleh Karang Taruna Mariana Ilir dan Polsek Mariana. Menurut Ketua Pelaksana Mujiono, dalam turnamen bola voli ini diikuti oleh 18 tim dari putri dan 8 tim dari putra yang memperebutkan trofi dan uang pembinaan dari panitia dan Polsek Mariana. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-78, alhamdulillah Polres Banyuasin melalui Polsek Mariana merangkul tim Karang Taruna kami dari Karang Taruna Mariana Ilir untuk mengadakan kegiatan ini, tentunya bersifat positif dan membangun generasi muda, menciptakan generasi muda yang berkualitas. Mengharapkan hanya merangkul dan membimbing para generasi muda, terutama Karang Taruna kami, untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Untuk kedepannya, syukur-syukur kalau seandainya dari pertandingan di tingkat kecamatan ini bisa diteruskan ke tingkat kabupaten untuk mengambil dari bibit-bibit di tingkat kecamatan ini. Harapannya ke depannya mudah-mudahan Polri bersama TNI Polri selalu beraktivitas, selalu kompak, selalu jaya. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan. Menjelang pilkada di 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nias, Sumatera Utara, sejumlah calon kepala daerah mengikuti kegiatan penyampaian visi misi guna memperebutkan rekomendasi Partai Gerindra untuk bertarung pada pemilihan kepala daerah November mendatang. Seluruh pengurus Partai Gerindra di 4 kabupaten dan 1 kota di Pulau Nias secara serentak mengundang seluruh calon kepala daerah di Pulau Nias. Kegiatan penyampaian visi misi Cakada ini digelar di daerah oleh DPD Partai Gerindra Sumatera Utara agar seluruh Cakada lebih mudah mengikutinya dan lebih efektif. Dari sejumlah Cakada yang menyampaikan visi misinya dan bertarung pada pemilihan kepala daerah 2024 ini, terdapat 4 orang incumbent yang kembali ikut mencalonkan dirinya. Semua calon itu masuk kategori baik, ya, sudah bagus menyampaikannya, smart, program-program yang dijanjikan juga sangat menyentuh kepada kepentingan masyarakat, khususnya di Kepulauan Nias. Ya, ada terobosan-terobosan yang mungkin dengan aktualisasi saat sekarang ini dialami, Pak. Kalau menghubungkan antara RPJMD Sumut dan Kabupaten sudah nampak sinkronisasinya. Hanya mungkin tadi sedikit ada masukan kita sampaikan, bagaimana keberanian untuk terobosan investor yang bagaimana mengundang investor datang itu yang saya belum melihat dari seluruh calon kepala daerah. Untuk itu tadi sengaja kita tantang supaya nanti penyempurnaannya pada saat penyampaian visi misi di KPU nanti mungkin masukan-masukan itu sudah bisa disempurnakan, sehingga untuk bagaimana membangun misalnya industri perikanan, bagaimana membangun pertanian berkelanjutan, integrasi ternak dan kebun misalnya. Dari hasil penjaringan visi misi Cakada di Kepulauan Nias yang digelar oleh DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, setiap Cakada telah mengadopsi semangat dan program Presiden terpilih Indonesia Prabowo Gibran, salah satunya tentang pemberian makanan bergizi bagi anak-anak Indonesia. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawat TV One mengabarkan. Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin membuka secara resmi Jambore Posyandu tingkat Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Acara ini juga dihadiri oleh unsur Forkopimda, manajer PT Bakri Sumatera Plantation, kepala dinas, camat, dan lurah. Bupati Asahan Surya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Bupati mengapresiasi positif kegiatan Jambore Posyandu yang dilaksanakan selama 2 hari ini. Salah satu tujuan dari Jambore Posyandu adalah dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta menekan angka stunting di Kabupaten Asahan. Wakil Bupati berharap agar Jambore yang diikuti oleh tenaga kesehatan dari tingkat kecamatan, Kader Posyandu, dapat dilaksanakan setiap tahun. Ucapkan terima kasih yang telah mengikuti Jambore Kader Posyandu ini, di mana kegiatan ini merupakan ada kegiatan yang sangat penting untuk mendeteksi kesehatan masyarakat dalam rangka mengurangi peningkatan kematian ibu dan anak dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Posyandu untuk mencegah kematian ibu dan anak pada saat persalinan, pasca persalinan, maupun pada saat untuk mendeteksi anak baru lahir sampai dengan usia balita. Kami yakin
Para kader Posyandu adalah merupakan para pejuang kesehatan yang juga merupakan para pejuang untuk mendeteksi kegiatan kesehatan sejak dini guna melahirkan generasi muda yang akan datang yang mempunyai kesehatan dan kecerdasan yang tinggi dalam meneruskan generasi di masa-masa yang akan datang. Dalam pembukaan Posyandu yang berlangsung pada malam hari dan dilanjutkan pada siang hari esoknya, ratusan peserta yang terdiri dari kader Posyandu melaksanakan kegiatan bersama dengan berbagai macam kegiatan, diantaranya senam sehat dan lucky draw. Dari Asahan Sumatera Utara, Jasa Menurung, TV One mengabarkan. Komandan Komando Distrik Militer 0302 Indragiri Hulu Provinsi Riau, Letkol Infanteri Emik Chandra Nasution, melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan rumah layak huni atau RLH di Desa Pangkalan Indarung, Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Dengan dibantu belasan personel TNI, Angkatan Darat, dan Kodim 0302 Indragiri Hulu, petugas melakukan bedah rumah milik warga yang tak layak huni. Sementara Ketua Persit Chandra Kirana, Nadia Emik C. Nasution, pada kegiatan tersebut juga menyerahkan bantuan untuk pemilik rumah, di mana bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban hidup pemilik rumah. Pelaksanaan pembangunan bantuan RLH ini salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat. Bahkan anggaran dan pengerjaan pembangunan rumah tersebut langsung dilakukan oleh anggota TNI bersama warga setempat. Dandim 0302 Inhu Letkol Infanteri Emik Chandra Nasution menyampaikan bahwa TNI mempunyai doktrin dari 8 wajib TNI, salah satunya membantu kesulitan rakyat di sekelilingnya. Dapat arahan langsung dari Komandan Korem 031 Wirabima untuk menindaklanjutin. Hanya dalam waktu 1 kali 24 jam harus segera kami aksi, dan hari inilah kami datang di kampung Pangkalan Indarung di daerah Kuantan Singingi. Adapun target pengerjaan kami ini dalam waktu kurang lebih 1 bulan, kami harapkan untuk rumah layak huni ini agar segera dapat dimanfaatkan oleh keluarga. Usai peletakan batu pertama, Dandim didampingi Ketua Persit Chandra Kirana melanjutkan pemberian bingkisan kepada keluarga Pajri dan masyarakat. Bantuan itu sebagai bentuk perhatian dan dukungan untuk kebutuhannya. Dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Muhammad Arifin, Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN Provinsi Sumatera Utara menggelar secara serentak gerakan intervensi pencegahan stunting di Dusun Kantil, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Senin 10 Juni 2024. Pada pelaksanaan tersebut turut hadir PJ Gubernur Sumatera Utara Hasanuddin, PJ Bupati Langkat HM Faisal Hasrimi, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Dr. Munawar Ibrahim, Kadis Kesehatan Sumut, Forkopimda Sumut, Forkopimda Langkat, dan sejumlah OPD dan jajarannya. Rangkaian acara berlangsung lancar dengan melakukan peninjauan langsung pelaksanaan intervensi pencegahan stunting dengan melakukan penimbangan dan pengukuran yang menyasar pada ibu hamil, balita hingga calon pengantin di desa tersebut. Kita aktifkan secara menyeluruh, kita fungsikan sehingga gerakan-gerakan dalam rangka stunting tersebut bertolak dari data dari Posyandu yang ada. Ini sudah disampaikan oleh perwakilan BKKBN bahwa kita akan menyusur wajib menimbang 100% bayi yang ada dari hari ini dan seterusnya, sehingga terdata betul. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala BKKBN antara data yang terdata dengan fakta di lapangan itu harus berimpit datanya secara nyata sehingga kita bisa melihat deviasinya nanti akan muncul. Jadi kita harapkan pada hari ini seluruh provinsi Sumatera Utara itu melaksanakan aksi serentak yaitu penimbangan dan pengukuran. Kita harapkan ini dalam bulan Juni ini harus 100%. Kalau pada hari ini misalnya belum mencapai 100%, maka kita punya waktu sampai akhir bulan ini, yaitu kita akan lakukan jemput bola atau sweeping sekalipun yang memastikan bahwa cover kita itu harus mencapai 100%. Sehingga data ini nanti akan menjadi data yang bisa dikonfirmasikan kepada SKI.
Dari Langkat, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Sambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pandan Unit Layanan PLT Renun serahkan hewan kurban ke Musola An-Nur Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Penyerahan hewan kurban ini merupakan program tanggung jawab sosial lingkungan atau Corporate Social Responsibility dalam bidang agama, sosial, dan budaya dari perusahaan kepada masyarakat sekitar. Manajer Unit Pelayanan PLTA Renun, Dapot Rudi Sianipar menjelaskan, program bertajuk Berbagi Keberkahan dan Kebahagiaan ini bertujuan menghadirkan kebersamaan serta tetap menjalin silaturahmi antara masyarakat dengan perusahaan. Ia pun berharap bantuan hewan kurban yang diberikan oleh perusahaan dapat memberikan manfaat nyata bagi warga sekitar Silahi Sabungan. Pada kesempatan ini kami memberikan atau menyumbangkan hewan kurban bagi masyarakat setempat kecamatan di Silahi Sabungan, dan kebetulan pada saat ini berlokasi di masjid atau Musola An-Nur, dan sebenarnya ini adalah sebagai tanggung jawab kami terhadap masyarakat TJSL dan CSR, dan beberapa CSR yang kami laksanakan memang banyak di berbagai hal. Dalam hal ini penyerahan kurban ini termasuk di bagian budaya dan agama. Kami jamaah muslim Silahi Sabungan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada keluarga besar PT PLN Nusantara Power UP Pandan UL PLTA Renun telah memberikan ataupun menyerahkan bantuan berupa 1 ekor lembu dalam pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Dari Dairi, Sumatera Utara, Bayu Pramana Putra, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Kesehatan melaunching intervensi serentak pencegahan stunting 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pertemuan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kamis 13 Juni 2024. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekda Kota Pagar Alam Rano Palesi, Kepala Dinas Kesehatan Desi Elviani, PJ Ketua PKK Liza Rahayu Pratiwi, Kepala Dinas DPPK B3A Baber Nabi Tupulu, OPD, serta tamu undangan lainnya. PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini terkait permasalahan gizi pada bayi, balita, dan ibu hamil yang ada di Kota Pagar Alam, serta memberikan pelayanan bagi calon pengantin dan bimbingan perkawinan secara berkala. Peluncuran serentak untuk pencegahan stunting di Kota Pagar Alam, dan ini merupakan salah satu pilar yang disampaikan oleh Pak Presiden kita, Pak Joko Widodo, dan ini menjadi agenda besar pemerintah Kota Pagar Alam merujuk kepada Kementerian Dalam Negeri maupun dari penuntasan stunting yang ada di wilayah se-Indonesia. Oleh karena itu, agar kita menjadikan tumbuh kembang anak dari umur 2 tahun, dari pra sampai ke pasca, itu kita cegah untuk kekurangan gizi kepada anak-anak kita, khususnya di Kota Pagar Alam. Kita melakukan intervensi stunting, pengukuran stunting pada hari ini dalam rangka menunjang program pemerintah untuk menurunkan stunting di Kota Pagar Alam. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemeriksaan kesehatan, pengukuran tinggi badan, dan menimbang berat badan bagi balita, ibu hamil, dan pemberian susu, telur, serta makanan tambahan bergizi lainnya secara gratis.
Pemerintah Kota Pagar Alam pun berkomitmen dan terus berusaha dalam penanganan stunting dan akan menargetkan Pagar Alam zero stunting di tahun 2024 ini. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TVON mengabarkan. Rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2 tahun 2024 kembali digelar oleh DPRD Kota Palembang dengan agenda penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2023. Adapun poin penting yang disampaikan yakni terkait pendapatan dan belanja asli daerah yang nantinya akan dibahas melalui rapat khusus DPRD Kota Palembang. Dalam kesempatannya, PJ Wali Kota Palembang pun menjelaskan perihal penempatan Terminal Karya Jaya sebagai lokasi tunggu truk bertonasi besar sebelum jam operasional. Dirinya telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan untuk sementara memerintahkan Dinas PUPR untuk melakukan penambalan jalan-jalan yang berlubang, sehingga nantinya bisa dipakai truk dalam menunggu waktu operasional. Terkait kerusakan jalan, pihaknya telah berkoordinasi dan telah mengupayakan perbaikan. Akan tetapi ada beberapa jalan yang wewenangnya masuk wilayah provinsi. Pihaknya pun telah melayangkan surat terkait perbaikan jalan dan sudah ada progres pengerjaan. Ini kan secara global dilaporkan, pada akhirnya kan akan dibahas lebih lanjut. Item-itemnya saya tidak hafal betul tadi. Saya kira karena jumlahnya hampir triliunan tadi. Saya kira itu dulu. Paripurna penyampaian Raperda APBD tahun 2023 oleh PJ Wali Kota Palembang. Dari hasil laporan tadi Pak, apa poin-poin penting? Ya, sudah kami baca, kita dengar sama-sama yang sudah disampaikan terkait pendapatan daerah dan belanja, dan ini selanjutnya akan dibahas di komisi-komisi terkait penyampaian Raperda APBD tahun 2023 tersebut. Okay. Pemerintah Kota Palembang pun berharap kepada masyarakat untuk tetap bersabar. Pemerintah bersama DPRD Kota Palembang tengah mengupayakan untuk sesegera mungkin memperbaiki jalan, meskipun masih terhambat pada birokrasi atau prosedur yang harus diikuti. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TVON mengabarkan. Musa Rajeksa alias Ijek resmi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara periode 2022-2027 dalam pelaksanaan musyawarah wilayah luar biasa Muswillup MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang digelar di Hotel Niagara Parapat Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Sabtu 15 Juni 2024. Pelaksanaan Muswillup MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang berlangsung selama 2 hari ini dihadiri langsung Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Japto Suryo Sumarno. Kemudian Sekjen Arif Rahman, Ketum Sapma Pemuda Pancasila Aulia Arif, dan rombongan. Selain dihadiri rombongan pengurus MPNPP, acara ini juga dihadiri Bupati Simalungun Radiapo Hasolan Sinaga, serta segenap unsur pengurus MPW Sumatera Utara, MPW Provinsi Aceh, seluruh Ketua MPC Pemuda Pancasila se-Sumatera Utara, serta kader dan simpatisan Pemuda Pancasila lainnya. Musa Rajeksa terpilih secara aklamasi setelah mendapat dukungan penuh dari seluruh majelis pimpinan cabang se-Sumatera Utara yang hadir dan memberikan hak pilihnya dalam pemilihan pimpinan MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara periode 2022-2027 ini. Sumut ini adalah MPW yang paling aktif, paling disiplin, administrasinya terbaik, inventarisasi anggotanya juga terbaik. Jadi wajib kita harus hadir. Ya, dipertahankanlah militansinya, solidaritasnya, kemudian pengembangannya harus dipikirkan ke depan. Sekarang banyak tantangan hidup ya. Kita sekarang masalah ekonomi, masalah politik yang harus kita atasi bersama-sama. Jangan kena soal kecil-kecil aja kita harus bentrok, soal kecil-kecil kita harus bagaimana. Semua kita selesaikan dengan musyawarah. Sementara itu, Ketua terpilih Musa Rajeksa menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua kader yang hadir dan ikut menyukseskan kegiatan ini. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Ketua Majelis Pimpinan Nasional MPN Pemuda Pancasila, Japto Suryo Sumarno, beserta jajaran kepengurusan MPN yang turut hadir dalam Muswillup tersebut. Alhamdulillah saya sudah terpilih sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Yang pastinya secara aturan organisasi kita konsolidasi sampai tingkat kasih, apalagi ini menghadapi pilkada serentak. Kami ingin Provinsi Sumatera Utara dan
dan juga pastinya kami secara organisasi nanti ada kader-kader yang akan maju di daerah akan kita dukung. Itu juga untuk Provinsi Sumatera Utara kami akan mendukung salah satu calon kandidat, tapi nanti keputusannya pada saat raker dan juga pada saat nanti kami pelantikan. Semoga seluruh pemuda Pancasila Sumatera Utara dari silaturahmi yang baik, jaga kekompakan, dan kami akan melaksanakan kaderisasi sampai tingkat basis untuk membangkitkan militansi sebagai anggota pemuda Pancasila dan kader-kader pemuda Pancasila. Di sela-sela kegiatan juga dilaksanakan pemberian bantuan hewan kurban yang diserahkan kepada masing-masing pengurus masjid dan juga bantuan pembangunan rumah ibadah umat Kristiani. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. PLN Nusantara Power Unit pelaksana pengendalian pembangkitan UPDK Pandan bersama pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat menggelar aksi bersih-bersih di Pantai Indah Pandan. Aksi bersih-bersih ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2024 yang dilaksanakan pada Jumat 14 Juni 2024 pagi. Peserta aksi tampak bersemangat mengumpulkan sampah yang berserakan di pinggir pantai. Manajer PLN Nusantara Power Unit UPDK Pandan Aris Indrianto Elisa mengatakan aksi Coastal Cleanup ini mengangkat tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh di tanggal 5 Juni 2024. Tahun 2024, Indonesia mengangkat tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan. Hari ini kita fokus bersama-sama gotong royong untuk membersihkan pantai bersama-sama. Ini merupakan stimulasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian baik bagi individu dan kelompok-kelompok yang ada di sekitar, khususnya di Sibolga Tapken. Apresiasi karena tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk melestarikan lingkungan. Yang hari ini dilaksanakan di Pantai Indah Pandan ini yaitu bersih-bersih sampah, yaitu mulai daripada mengumpul sampah, memilah-milah sampah. Sampah yang diolah akan dibawa ke bank sampah yang mantap. Sampah residu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bisa diolah bank sampah, diangkut nanti ke TPA Aik Nabobar. Saya sebagai Kadis Lingkungan Hidup Tapan Tengah menganggap kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mulia. Semoga dengan adanya kegiatan ini mengedukasi masyarakat sekitar yang ada di sekitar Pantai Indah Pandan ini. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Pakunegara salurkan dana desa untuk bangun jalan usaha tani. Selain menanggulangi kesulitan warga mengeluarkan hasil bumi, jalan usaha tani ini mampu menekan biaya angkut yang tinggi. Kondisi jalan yang sulit dilalui masyarakat menjadi penghambat perekonomian di Pekon Pakunegara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Jalan yang becek dan berlubang membuat warga setempat harus memanggul hasil bumi, terutama saat musim hujan datang. Selain lambat, kondisi ini juga memakan ongkos yang tinggi. Agak rusak, becek lah, susah gitu untuk tembusan melalui jalan, apalagi mengeluarkan hasil panen gitu. Jadi pula, walaupun bisa dia orang muter jauh, ongkosnya lebih mahal pula. Lagi banyak hujan, waduh, becek betul sini, lubang airan genang banyak. Intinya supaya dapat ya dilalui lah, walaupun nggak sebegitu bagus dari yang kita inginkan. Penting kan ada perubahan dari ini gitu. Pembangunan jalan usaha tani sepanjang 125 meter dengan lebar 3 meter ini bertujuan memudahkan akses keluar masuk para petani menuju lahan pertanian mereka. Terlebih untuk kendaraan roda 2 yang biasa tergelincir jika jalan sedang becek. Selebihnya target capaian Pekon yakni mobilisasi kendaraan roda 4 yang sebelumnya tidak bisa melintas. Selain jalan, di tahap ini Pekon Pakunegara juga menganggarkan rehab irigasi untuk sawah. Sawah seluas 93 hektar yang dimiliki Pekon mampu memproduksi hingga 600 ton padi per tahunnya berkat aliran air yang memadai. Mudah-mudahan atas dana desa seluruh masyarakat Pekon Pakunegara ikut merasakan atas pembangunan yang ada di Pekon Pakunegara, yaitu jalan usaha tani, rehab-rehab yang lainnya. Bisa meringankan kemiskinan tentunya di Pekon kami. Dari Pesisir Barat Lampung, Pujiansyah, Daniel Gantung, TV One mengabarkan. Air bersih untuk warga Pekon Bumi Jaya direalisasikan melalui dana desa.
Tahun ini, pemerintah Pekon Bumi Jaya mendirikan bak penampungan air bersih serta membangun bendungan untuk menyimpan stok air. Jaringan air ini pun kini telah sampai ke pemukiman melalui pipa sepanjang 1.000 meter. Realisasi dana Desa Pekon Bumi Jaya tahun ini difokuskan untuk mengalirkan air bersih ke rumah-rumah warga. Sebelumnya, warga Dusun Talang Ilir mencukupi kebutuhan air sehari-hari dari aliran sungai di tepi jurang. Masyarakat bahkan harus bolak-balik mengangkut air menggunakan jerigen. Kini setelah jaringan air sampai ke pemukiman, warga tak perlu susah payah untuk mendapatkan air bersih. Pada realisasi dana desa tahap 2, pemerintah Pekon juga bakal membangun infrastruktur fisik untuk memudahkan akses warga dengan cara menambah jalan rapat beton serta membangun gorong-gorong di Dusun Bumi Jawa Ilir. Selain itu, melalui program ketahanan pangan akan dilakukan pengadaan domba yang dibagikan pada kelompok tani, juga di dusun yang sama. Karena dulunya awalnya kan waktu air bersih belum naik kan saya termasuknya tiap hari ngambil air dari jurang. Jaraknya sekitar 100 meter. Tiap hari bawa jerigen. Kelebihannya juga air ini bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan orang tani, nyemprot sayur mayur. Pemerintah berpesan agar masyarakat bersama menjaga aset yang telah dibangun. Jika terjaga dengan baik, bukan hanya masyarakat sekarang, namun bisa bermanfaat untuk generasi yang akan datang. Harapannya untuk masyarakat Pekon Bumi Jaya, semua fasilitas yang kita bangun ini untuk dijaga dan dirawat semaksimal mungkin, agar supaya keberlangsungannya itu lama ke anak-anak cucu mereka ke depannya. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pekon Lombok Timur menargetkan 0 kasus stunting pada akhir tahun ini. Menggunakan dana desa, pemerintah Pekon terus mengintervensi kasus dugaan stunting yang ada pada bayi dan balita. Secara total ada 83 balita di Lombok Timur. Tahun lalu tercatat ada 4 kasus balita stunting. Awal 2024 kasusnya turun menjadi 2 kasus. Hingga akhir tahun nanti, pemerintah Pekon Lombok Timur optimis jumlah kasusnya bisa ditekan sampai 0 kasus. Dibantu UPT Puskesmas Lombok Seminung, awal pekan ini pemerintah Lombok Timur melaksanakan posyandu serentak. Selain bayi, balita, dan ibu hamil, posyandu kali ini juga melayani ibu nifas, calon pengantin, pasangan usia subur, bahkan lansia. Semua sasaran diberi makanan tambahan, vitamin, serta obat-obatan sesuai kebutuhan. Khusus bagi 2 balita diduga stunting, pemerintah Pekon memberi bantuan untuk pemulihan kondisi mereka. Selain balita stunting, bantuan pemulihan kesehatan juga diberikan pada 2 ibu hamil yang masuk kategori tidak mampu. Kalau untuk tahun ini alhamdulillah sudah menurun, di mana tahun kemarin kita ada indikasi 4 stunting. Alhamdulillah kita berupaya dengan pihak kesehatan juga. Pada saat ini terdata ada 2 suspek. Target kita punya target akhir tahun kita 0. Memang di mana-mana D per S posyandu itu rendah. Yang ditimbang dan seluruhnya itu kalau di presentasi emang rendah. Karena apa? Seluruh Lampung Barat cuma 54% kalau nggak salah ya, semua Lampung Barat. Sekarang posyandu bukan hanya bayi, balita, ibu hamil, tetapi semua sasaran dari bayi, balita, anak prasekolah, kemudian wanita usia subur, remaja, pasangan usia subur, kemudian ibu hamil, ibu nipas, ibu melahirkan itu, kemudian termasuk lansia. Iya, catin itu tadi, kemudian lansia. Jadi semua sasaran itu diharapkan datang di posyandu itu. Tahun 2022 lalu ada 79 kasus stunting di Kecamatan Lombok Seminung. Setahun kemudian angkanya turun menjadi 39 kasus. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Tahun ini, warga pemangku serumpun di Pekon Jagaraga bisa bernapas lega. Menggunakan dana desa tahun 2024, pemerintah Pekon telah membangun drainase sepanjang 250 meter untuk mencegah banjir yang langganan terjadi saat musim penghujan tiba. Sebelum dibangun drainase, banjir kerap menggenangi areal perkebunan dan pemukiman warga, bahkan merendam gedung SDN 2 Jagaraga. Setelah drainase berfungsi, kini banjir berangsur hilang. Selain membangun drainase, di titik yang sama pemerintah Pekon juga membangun gorong-gorong selebar 6 meter untuk memudahkan arus lalu lintas warga. Masih di pemangku serumpun, dana desa tahap 1 juga digunakan membangun talut penahan tanah di pemukiman warga untuk mencegah erosi. Sedangkan untuk program ketahanan pangan, tahun ini pemerintah Pekon Jagaraga mengalokasikan dana untuk pembangunan jalan usaha tani di Pemangku Muara Baru. Realisasi dana desa untuk fisik di tahun 2024 ada 4
poin pembangunan. Yang pertama, pembangunan drainase sepanjang 250 meter. Yang kedua, pembangunan talut sepanjang 100 meter. Yang ketiga, pembangunan gorong-gorong satu unit sepanjang 6 meter, itu di satu titik. Nah, di satu lagi pembangunan jalan produksi tani, itu di Pemangku Muara Baru sepanjang selebar 2,5 meter dan panjang 222 meter, itu dari ketahanan pangan itu. Pembangunan jalan usaha tani menjadi prioritas mengingat luas kebun kopi masyarakat di sini mencapai 700 hektar dengan produksi green bean sampai 786 ton per tahun. Luas total Pekon Jagaraga adalah 3.394 hektar, namun sebagian besar merupakan kawasan hutan. Ada 413 kepala keluarga yang terdata di Pekon ini, mayoritas adalah petani kopi. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pun saya Dr. Anas Nopan MM, PJ Bupati Lampung Barat beserta keluarga dan jajaran pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Semoga Idul Adha tahun 2024 ini membawa kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita sambut Hari Raya Idul Adha ini dengan semangat berkorban dan berbagi antar sesama. Semoga Allah meridhai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun 2024 kembali digelar oleh DPRD Kota Palembang dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran tahun 2023. Beberapa poin penting pun tersampaikan, salah satunya penertiban jam operasional angkutan berat, perbaikan infrastruktur, dan penanganan banjir. DPRD Kota Palembang meminta kepada pemerintah Kota Palembang dalam waktu dekat untuk segera melakukan normalisasi saluran, sehingga tingginya debit aliran saat hujan datang segera terbawa langsung ke anak sungai yang ada di Kota Palembang. Dalam kesempatan itu, Ucok Abdul Rauf Damenta selaku PJ Wali Kota Palembang yang baru saja dilantik mengungkapkan poin yang tersampaikan merupakan layanan dasar yang akan membawa wajah Kota Palembang terbentuk dengan baik. Pihaknya akan segera gerak cepat melakukan pembenahan mulai dari sampah, banjir, lahan perparkiran hingga saluran air atau drainase. DPRD Kota Palembang ada 8 fraksi sudah menyampaikan pemandangan umumnya yang pada intinya menyetujui untuk laporan pertanggungjawaban dibahas di komisi-komisi. Mungkin poin-poin pentingnya Pak? Mungkin. Nah, poin-poin penting tadi sudah disampaikan dan sudah didengarkan terkait dengan infrastruktur, karena sekarang PJ Wali Kota yang baru terus tetap dilanjutkan sesuai dengan yang sudah diagendakan. Tadi poin-poinnya adalah merupakan poin-poin layanan dasar semua, dan juga bagaimana wajah kota itu bisa terbentuk dengan bagus, dengan rapi. Nah ini rapi ini kita harus mulai membenahi mulai dari sampah, banjir, ya kan, kemudian lahan perparkiran juga, keselamatan, saluran air, drainase, sanitase. Nah itulah yang akan kita insya Allah nanti prioritaskan.
Anggota Dewan pun berharap kepada PJ Wali Kota Palembang yang baru saja dilantik untuk cepat beradaptasi dan segera menindaklanjuti semua laporan ataupun meneruskan apa saja yang telah disepakati pada APBD Induk tahun 2024. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara bersama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar menggelar kegiatan sosialisasi kampanye dasar wisata kepada para pelaku pariwisata dan masyarakat. Kegiatan kampanye sadar wisata ini dipusatkan di Desa Wisata Said Butu, Kecamatan Pematang Sindamanik, Kabupaten Simalungun, Sabtu 22 Juni kemarin. Kegiatan kampanye sadar wisata ini diawali dengan bersepeda santai oleh rombongan Sekda Kabupaten Simalungun, Estron Sinaga, didampingi Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, Muhammad Fikri Damanik, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Mukorobin, Manajer PTPN 4 Tobasari, OPD, dan rombongan lainnya. Kegiatan sepeda santai ini dilakukan dengan mengitari lokasi objek wisata di wilayah ini, perkebunan teh PTPN 4 Kebun Tobasari, dan lokasi objek wisata penangkaran lebah madu Takoma. Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Simalungun, Muhammad Fikri Dabanik, menyebut bahwa kampanye sadar wisata bertujuan membangun kesadaran para pelaku pariwisata dalam mengembangkan potensi pariwisata desa. Diharapkan dengan mempedomani 3 pilar utama, yakni Sabta Pesona, pelayanan prima, serta pengembangan mentalitas dan partisipasi masyarakat untuk menjaga dan mengelola objek wisata di wilayah Kabupaten Simalungun. Sementara itu, Sekda Kabupaten Simalungun, Estron Sinaga, menyebut di era kepemimpinan Bupati Kabupaten Simalungun, Radio Pohasiolan Sinaga, adanya tindakan dan aksi nyata dalam mendorong kemajuan pariwisata di Simalungun. Kampanye sadar wisata ini tidak hanya momennya di kecamatan ini, tetapi ini secara keseluruhan di Kabupaten Simalungun. Ada 5 titik. Kita tahu bahwa objek wisata di area Simalungun ini ada 191. 20 itu desa wisata. Salah satu menjadi ikonnya Sumatera Utara adalah Parapa. Ini sungguh harus kita tingkatkan kualitasnya kesadaran masyarakat lewat sadar wisata ini supaya mereka ikut melakukan aksi bersih-bersih keramat tamahannya. Sehingga kota Parapat itu 300 juga harus mampu menjadikan wisata menjadi wisata yang sungguh mandiri, membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita bisa menjadi salah satu momentum perubahan. Baik perilaku, mindset, juga sumber daya ekonomi. Kita mengetahui melalui kegiatan wisata, kita sebagai warga akan dituntut untuk merubah perilaku dan budaya kita. Ya, budaya bersih, budaya keramah tamahan, dan itu semua berujung sebenarnya kepada kesejahteraan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi sebuah media untuk pengembangan ekonominya. Pelaksanaan kampanye sadar wisata ini juga diselingi dengan pemberian bantuan kepada para pelaku sektor pariwisata dengan pemberian bantuan tong sampah, alat kebersihan, dan pemberian bantuan sepeda ontel, serta sosialisasi digitalisasi transaksi non-tunai. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sumatera Selatan menggelar Mobile Intellectual Clinic tahun 2024. Acara yang digelar dengan menampilkan berbagai produk UMKM ini bertemakan Iloknya Batir Kujur Dusun Tanjung sambil nyihup kopi semende. Berbagai macam penampilan fashion show hingga tarian tradisional hadir dalam pembukaan Mobile Intellectual Clinic tahun 2024 yang digelar oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, staf bidang hukum dan keamanan Kemenkumham RI, serta beberapa pejabat bupati dan pimpinan perusahaan. Selain itu juga dalam acara ini digelar berbagai macam UMKM dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat hak cipta merek serta KIK. Acara yang digelar di Hotel Arya Duta Kota Palembang ini bertemakan sebagai wujud terdaftarnya produk unggulan yang ada di daerah, khususnya Sumatera Selatan, hingga sebagai wujud intelektual dan membuat nilai tambah. Yang pertama sekali tentunya bagaimana kekayaan intelektual di provinsi Sumatera Selatan ini dapat didaftarkan, yang nantinya bisa menaikkan nilai tambah ekonomisnya seperti itu. Yang kedua, kita tentunya ingin memberikan dukungan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam meningkatkan pendaftaran kekayaan intelektual di Sumatera ini.
terbukti sudah banyak ya di Meren, hari ini saja sudah 40 ya KI-nya. Apalagi kalau ini dibuka 3 hari, ini akan lebih baik lagi. Rencananya acara ini digelar selama 3 hari dengan menampilkan berbagai macam bentuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Saat ini sudah ada 40 produk unggulan yang terdaftar di Kemenkumham Kanwil Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Event tahunan Lomba Perahu Naga atau Dragon Boat kembali digelar di pesisir Laut Pelantar 3 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Event tahunan wisata budaya ini merupakan tradisi turun-temurun warga Tionghoa Tanjung Pinang dalam rangka sembahyang keselamatan laut yang sudah digelar sejak 133 tahun lalu. Keseruan Lomba Perahu Naga atau Dragon Boat di kawasan Laut Pelantaran 3 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ini menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara, khususnya etnis Tionghoa. Lomba Perahu Naga yang merupakan tradisi tahunan ini berlangsung selama 3 hari dan dibuka langsung oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Gubernur Ansar Ahmad bersama tokoh Tionghoa Tanjung Pinang membuka event ini dengan pengguntingan pita, kemudian dilanjutkan dengan mencoba lintasan lomba menggunakan perahu motor. Lomba Perahu Naga kali ini diikuti oleh 4 tim, di mana setiap tim terdiri dari 13 orang yang terdiri dari 12 pendayung dan 1 orang tekong atau jurumudi. Lomba Perahu Naga atau biasa disebut Pehcun dalam rangka sembahyang keselamatan laut ini juga disejalankan dengan perayaan ulang tahun Kelenteng Pelantar 3. Dragon Boat ini merupakan salah satu acara atau event pariwisata yang ini ada nuansa budaya, ya, nuansa budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat legend di Kota Tanjung Pinang. Nah, kegiatan ini sangat dinanti-nantikan khususnya dari para saudara-saudara kita yang beretnis Tionghoa. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang khas banget ya, khas Indonesia, khas Asia Timur begitu ya, dan ini bisa menjadi salah satu folklore yang dapat kita lestarikan di Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjung Pinang. Event wisata budaya yang menjadi tradisi turun-temurun sejak tahun 1891 ini, selain dapat meningkatkan kunjungan wisata, juga berdampak positif pada sektor UMKM dengan ramainya penonton selama 3 hari. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syefullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan menggelar peluncuran maskot Si Tunas dan sosialisasi akbar Pilwako Prabu Mulih dan Pilgub Sumatera Selatan tahun 2024 di halaman parkir City Mall. Peluncuran dan sosialisasi ini diresmikan secara simbolis oleh PJ Wali Kota Prabu Mulih, Ketua KPU Sumsel, Ketua KPU Prabu Mulih, Bawaslu Prabu Mulih, serta stakeholder lainnya. Guna meningkatkan partisipasi dan antusiasme masyarakat dalam peluncuran maskot dan sosialisasi akbar ini, KPU Kota Prabu Mulih menghadirkan grup band Ada Band sebagai band hiburan yang disambut antusias oleh masyarakat Kota Prabu Mulih. Ketua KPU Sumatera Selatan Amrah Muslimin mengatakan, usai dilakukan sosialisasi akbar ini, dalam waktu dekat petugas Pantarlih akan langsung bergerak mendatangi rumah ke rumah guna melakukan pemutakhiran data sosialisasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota, serta pemilihan gubernur dan wakil gubernur serentak pada tanggal 27 November mendatang. Bapak Ibu sekalian, mulai hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, tolong dibukakan pintu rumah Bapak Ibu sekalian karena petugas panitia pendaftaran pemilih Pantarlih di Kota Prabu Mulih ini akan datang ke tempat Bapak Ibu sekalian untuk mendata kembali Bapak Ibu agar bisa menjadi pemilih dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota di Kota Prabu Mulih. Kalau target kita sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat, karena kita minta kepada masyarakat Kota Prabu Mulih untuk dapat hadir terkait dengan pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi akbar tersebut. Dari Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah Ingri Erlika, TV One mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan Festival Sriwijaya ke-33.
yang dibuka secara langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno bersama PJ Gubernur Agus Fatoni yang diselenggarakan di pelataran Monumen Perjuangan Monpera, pusat kota Palembang. Acara ini pun turut dihadiri PJ Bupati Ogan Komering Ilir yang hadir dalam pembukaan Weekend Issue Festival Sriwijaya ke-33 yang diselenggarakan di kota Palembang. Kemudian Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Selatan bersama para wali kota, PJ Bupati, dan Forkopimda serta instansi terkait. Festival ini dimulai 21 hingga 23 Juni 2024 dengan mengusung tema Festival Sriwijaya ke-33 The Spirit of Sriwijaya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang telah memberikan dukungan, bimbingan arahan kepada Sumsel, dan alhamdulillah Sriwijaya, Festival Sriwijaya kemudian mendapatkan penghargaan sebagai salah satu event terbaik di Indonesia. Kita tentu berusaha terus-menerus meningkatkan dan juga melakukan pembinaan terhadap budaya seni, ekonomi kreatif, dan juga UMKM yang ada di Sumatera Selatan. Kita terus bersama-sama dengan gerakan serentak, gerakan yang dilakukan bersama, ini mampu meningkatkan lompatan-lompatan di Sumatera Selatan. Launching kopi Sumsel juga mampu meningkatkan harga kopi di Sumsel dan juga menjadikan kopi Sumsel lebih dikenal lagi. Begitu juga membuat film ini dalam salah satu untuk bisa mendorong dan juga memelihara budaya seni yang ada di Sumatera Selatan. Begitu juga terkait dengan upaya-upaya lain, ini tentu harus mendapatkan bimbingan terus dari Pak Menteri dan kita sudah bisa melakukan bersama-sama dengan kabupaten kota. Dari Oki, Sumatera Selatan, Erda Suhaimi, TV One mengabarkan. Dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Empat Lawang luncurkan maskot dan jingle pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di lapangan Talang Jawa Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ribuan warga turut hadir dalam launching menyambut Pilkada Serentak 2024 ini. Dalam pidatonya, Ketua KPUD Empat Lawang Eskan Budiman mengajak dan meminta masyarakat untuk berpartisipasi dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang pada November 2024 mendatang. Perhelatan Pesta Demokrasi Pilkada 2024 di Empat Lawang berlangsung meriah dengan diisi berbagai kegiatan sosialisasi, diantaranya menghadirkan artis dangdut ibu kota Siti Badriah untuk menghibur warga Empat Lawang. Pihak KPUD Empat Lawang mengimbau agar ke depan masyarakat Empat Lawang dapat berpolitik dengan cerdas dalam menggunakan hak pilihnya, tidak golput, tidak terpengaruh money politik, dan dapat menjaga kondusivitas baik menjelang, saat, dan pasca hari pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang. Ini KPU Kabupaten Empat Lawang melaksanakan salah satu bagian dari tahapan untuk Pilkada Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 ini. Dalam hal ini adalah melaksanakan sosialisasi akbar yang dalam kesempatan ini kita laksanakan adalah peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tahun 2024 sekaligus pengenalan maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang tersebut pada masyarakat yang ada di Kabupaten Empat Lawang dengan tujuan bahwa kegiatan ini dapat mencerahkan, dapat memberitahukan kepada masyarakat Kabupaten Empat Lawang bahwasanya pada tanggal 27 November nanti akan dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Empat Lawang secara serentak nasional. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-78 tahun serta menjalin tali silaturahim, Karang Taruna Mariana Ilir bekerja sama dengan Polsek Mariana menggelar lomba voli antar desa dan kelurahan Banyuasin 1, Sumatera Selatan. Karang Taruna Mariana Ilir Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan bersama dengan Polsek Mariana dan Polres Banyuasin menggelar turnamen bola voli antar desa dan kelurahan se-Banyuasin 1. Turnamen bola voli ini sendiri digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara yang ke-78 tahun yang dilaksanakan di perumahan Gria Merah Putih Mariana Ilir Banyuasin 1. Sedangkan pesertanya terdiri dari 18 tim putri dan 8 tim putra yang memperebutkan piala serta uang pembinaan dari Ketua Pelaksana dan Polsek Mariana. Dalam pertandingan bola voli ini, sang juara masih dimiliki tuan rumah, di mana yang menjadi juara 1 ialah tim putri GMPA, juara 2 tim putri GMPB Mariana Ilir.
Sedangkan untuk juara tim putra dimenangkan oleh tim GMPA Mariana Ilir dan juara 2 dimenangkan tim Duren Hijau. Kurang lebih 13-14 hari kemarin karena ada Lebaran Idul Adha, jadi kita libur 3 hari. Untuk kedepannya apa yang akan kita lakukan setelah sana? Kedepannya tentu kita akan memancing para desa atau mungkin dari pihak kecamatan atau kelurahan untuk mengadakan event serupa. Tentunya ini membangkitkan generasi muda serta kita mencari bibit-bibit anak muda yang untuk cinta kita arahkan ke bola voli dan merangsang anak-anak muda untuk bergabung ke Karang Taruna serta giat-giat positif ke depannya. Alhamdulillah kerjasama dan kolaborasi yang sangat aktif sekali sehingga menghasilkan sebuah event yang sangat luar biasa sukses dan tentunya dukungan dari beberapa pihak sehingga turnamen ini menjadi sukses dan event ini menjadi sangat berhasil. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Ratusan marga-marga yang ada di Kota Batam menggelar acara pengukuhan kepengurusan Persatuan Marga Batak se-Kota Batam. Adapun tujuan pengukuhan organisasi ini adalah untuk menyatukan seluruh warga Batam, khususnya orang Batak yang berada di Kota Batam. Pengukuhan Bangso Batak Marsada ini diawali dengan ibadah agar pengukuhan diberi rahmat oleh Yang Maha Kuasa. Persatuan Marga Batak se-Kota Batam ini atau Bangso Batak Marsada dihadiri seluruh ketua-ketua marga se-Kota Batam, serta tokoh-tokoh masyarakat seperti John Kennedy Aritonang hingga Bupati Simalungun Radiapo Hasiolan Sinaga. Pembentukan Bangso Batak Marsada ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh penting di Kota Batam yang menginginkan persatuan demi kemajuan dan meningkatkan taraf hidup orang Batak di Kota Batam. Sebagai tanda bentuk komitmen bersama, para ketua-ketua marga dari 197 marga ini membubuhkan tanda tangan. Hingga saat ini jumlah orang Batak di Kota Batam mencapai 300.000 jiwa. Tentunya hal ini menjadi potensi bagi orang Batak untuk mendorong kolaborasi dan bantuan antar marga dalam mencapai tujuan bersama. Dalam pengukuhan ini, Ediaman Sinaga terpilih sebagai Ketua Umum Bangso Batak Marsada atau Persatuan Marga Batak di Kota Batam. Ediaman berharap semua warga Batak melalui ketua-ketua marga se-Kota Batam agar saling bahu-membahu, bersatu untuk meningkatkan kesejahteraan orang Batak, serta berpartisipasi dalam pembangunan Kota Batam. Dengan tujuan Bangso Batak Marsada ini adalah untuk menyatukan orang-orang kita Batak yang ada di Batam ini untuk lebih ke depan lebih baik dan lebih kompak. Jadi karena tadi ada marga Batak yang ada di Batam berkisar 197 marga yang tadi dihadiri oleh 100 lebih ketua-ketua marga. Jadi itu makanya hari ini saya sangat bahagia dan seluruh pengurus-pengurus ketua-ketua marga Batak sangat bahagia melihat situasi dan kekompakan pada hari ini. Harapan kedepannya seperti apa, Bang? Harapan kita ke depan Bangsa Batak ini bisa kompak, biar bisa apa tujuan kita bisa tercapai. Karena kita di Batam ini yang berpenduduk lebih dari 300.000 orang, jadi sangat diperhitungkan. Jadi ke depan kalau kita orang-orang Batak yang ada di Batam ini sesuai dengan namanya Bangso Batak Marsada, kita satu tujuan. Saya yakin Bangso Batak ini sangat diperhitungkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Demikian kabar Sumatera hari ini. Saya Nadila Khairina beserta kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.